Selamat datang di Cahya Cakrawala Parahyangan. Saya Navita akan bersama-sama dengan Anda menggali secercah inspirasi untuk pengembangan diri pribadi maupun komunitas Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini Universitas Katolik Parahyangan yang sedang hangat dengan pergantian rektor baru. Bersama saya, Rektor Unpar, Bapak Mangadar Situmorang PhD. Terima kasih Pak Mangadar untuk kesediaannya meluangkan waktu bersama kami di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Bagaimana Pak perasaan Bapak menjelang akhir masa jabatan? Seperti habis makan yang enak gitu. Rasanya ada sumringah, segar, bugar, bahwa tugas sudah hampir selesai dan yang pasti sudah ada keputusan siapa yang meneruskan. Jadi ada rasa lega ya untuk saat ini. Jadi kalau Cahya, kalau Unpar Press, kalau teman-teman mau ngajak buka puasa bersama atau mau sekedar ngopi-ngopi, rasanya akan bisa dinikmati. Ya. Jadi sudah lega ya Pak? Sudah lega. Kalau dulu diajak mungkin minum kopinya itu terasa kayak minum yang lain gitu. Tapi kalau setelah ini rasanya ada rasa yang lebih lega ya, lebih plong gitu. Ya. Itu perasaan saat ini. Baik. Tentunya dengan pergantian rektor yang baru ini ada harapan baru untuk Unpar yang lebih maju. Namun demikian ada kearifan-kearifan yang sudah ditanamkan oleh rektor sebelumnya yang jangan sampai hilang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mendokumentasikan kearifan-kearifan tersebut untuk pembelajaran bagi kita semua. Baik Pak Mangadar, kami sudah menyiapkan segudang pertanyaan supaya kita bisa belajar banyak dari Pak Mangadar. Terima kasih. Iya. Dari masa kepemimpinan Bapak selama 2 periode kemarin, perubahan positif apa saja yang telah membawa Unpar menjadi lebih baik sampai saat ini? Baik, terima kasih. Saya komentari dulu tadi pengantarnya ya, tentang harapan-harapan Unpar ke depan akan semakin banyak capaian, prestasi. Sangat mendukung, sangat sepakat dengan itu. Lalu catatan yang kedua yang disebut tadi, ada kearifan-kearifan yang sudah ditanamkan dan ingin diwariskan. Nah ini, kalau ini patut dipertanyakan di Bapak Ibu, teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan kearifan ini menjadi beban tersendiri. Tapi kalau kemudian ditanyakan tentang apa saja ya capaian-capaian konkret yang boleh Unpar raih sampai dengan saat ini, itu pun harus saya katakan bahwa itu adalah capaian prestasi dari banyak orang di Unpar. Bukan saya. Ada banyak orang hebat di Unpar. Itu satu harus diakui, ya. Ada banyak orang baik di Unpar. Itu juga harus diakui. Jadi kombinasi antara kebaikan dan kepintaran ini yang saya kira menjadi titik awal di mana Unpar itu bisa semakin maju dan makin berkembang. Saya menyadari ini sejak awal, ya. Karena sejak awal pun kita sudah diperkenalkan bahwa Unpar itu adalah tempat bagi setiap orang yang berkehendak baik, yang melakukan kegiatan-kegiatan tridharma dengan itikat baik, kehendak baik untuk memajukan Unpar. Ini membuat pekerjaan sebagai rektor itu sebenarnya relatif menjadi lebih ringan, ya, karena sekali lagi banyak orang hebat,
banyak orang baik. Ya. Kalau ada capaian Unpar selama ini, yang mungkin dalam periode saya 2 kali 4 tahun, ya sejak 2015, ya, apakah itu akreditasi perguruan tinggi yang awalnya A, lalu kemudian menjadi unggul. Demikian juga dengan program studi yang ada di Unpar, terakreditasi A, lalu unggul. Lalu yang terakhir misalnya kita mencapai akreditasi untuk teknik kimia, program sarjana, terakreditasi internasional. Ini dari sisi akreditasinya. Capaian lain, jumlah mahasiswa, kita sempat mencatat grafik yang meningkat. Ya. Meskipun harus diakui dalam 2 tahun terakhir, setelah pandemi atau di tengah pandemi, ada tantangan tersendiri dari jumlah mahasiswa. Capaian lain yang saya kira bisa kita catat bersama, dan sekali lagi itu adalah hasil karya banyak orang, adalah jabatan fungsional dosen. Ya. Dalam 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, saya kira Unpar boleh berbangga ada 9 guru besar yang berhasil ya dikukuhkan. Ya, ini prestasi tersendiri. Demikian juga dengan dosen dengan pada level lektor kepala. Capaian lain mungkin juga ada, ya. Tetapi baiklah kita fokus pada aspek ini ya. Tetapi sekaligus untuk mengatakan bahwa ini adalah karya hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas dari banyak orang. Ya, jadi itu bukan prestasi saya. Ya. Dan itu saya kira juga yang harus menjadi kearifan Unpar. Ya. Siapapun yang memimpin Unpar, dia bukan individu tunggal personal sendiri, ya. Tetapi selalu di antara banyak orang baik. Ya. Ini kearifan yang saya kira patut dijaga bersama. Supaya tidak ada orang yang mengklaim, oh itu karena saya dulu, oh itu karena saya, oh itu. Tidak. Ya, tetapi ini sekali lagi adalah kerja bersama dalam keluarga besar Universitas Katolik Parahyangan. Ya, kira-kira gitu Mbak. Ya, jadi kalaupun ada kearifan yang ingin diwariskan atau ingin diteruskan, saya kira saya pun meneruskan kearifan itu dari pendahulu sebelumnya. Ya, sekali lagi bahwa Unpar adalah karya dari setiap orang yang berkehendak baik, dan setiap orang yang berkehendak baik boleh bergabung dengan Unpar. Lalu mari sama-sama kita bangun Unpar yang lebih maju lagi ke depan. Kira-kira gitu Mbak Nafida. Ya, saya setuju sekali Pak. Jadi ini seperti bermain musik ya, orkestra gitu ya. Tidak ada orang, tidak ada nama mengadar saja gitu. Tapi ini satu Unpar yang didukung oleh banyak ya, banyak pemain atau banyak peran gitu ya. Sepakat. Betul, dan memang begitulah kenyataannya gitu ya. Karena sekali lagi seorang rektor juga tidak bisa maju sendiri. Ya. Ada banyak sekali aspek yang dikelola Unpar sebagai perguruan tinggi, ya, mulai dari urusan akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama internal dan eksternalnya, urusan infrastruktur, macam-macam. Ya, dan sekali lagi Unpar hanya bisa maju dalam semua aspek itu ketika ada kolaborasi yang terorkestrakan dengan sangat baik gitu. Ya, jadi saya melihat poin positifnya di 2 periode kepemimpinan Bapak ya selama ini ya, orkestrasi itu, sinergi yang terjadi di antara peran-peran yang ada di bawah Unpar ya. Ya, dan saya harus tambahkan sekali lagi bahwa selain universitas, ada unsur yayasan, ya, yang saya kira dalam periode saya ada
kerjasama yang semakin erat, ada kerjasama yang semakin produktif, ya, untuk kemajuan Unpar, ya. Karena ada pemahaman yang semakin jelas tentang tantangan yang kita hadapi dan juga harapan-harapan yang kita ingin capai. Jadi yayasan pun juga sekali lagi sangat berperan dalam kerja sinergi, kerja kolaboratif, orkestra seperti itu. Semua itu satu kesatuan ya Pak? Satu kesatuan. Ya. Universitas Katolik Parahyangan. Baik, untuk kedepannya mungkin bagaimana rektor baru nanti ya, apakah ada hal-hal yang perlu dibenahi atau mungkin perlu ditingkatkan oleh penerus Bapak Rektor sekarang? Ya, bersyukur sekali lagi Unpar sudah memilih, sudah menetapkan siapa yang akan memimpin Unpar 4 tahun ke depan. Dan saya kira orang yang diputuskan, orang yang sudah ditetapkan, yaitu Prof. Tri Basuki Juwono, adalah orang yang tepat untuk memimpin orkestra 4 tahun ke depan ini. Yakin bahwa akan lebih banyak capaian, ya, yang akan diraih Unpar. Karena rektor yang akan datang memahami persis, ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi, juga sekaligus tadi ukuran-ukuran keberhasilan kita itu di mana. Demikian juga dengan cara atau strategi untuk mencapainya. Ya. Rektor yang akan datang memahami itu persis. Kolaborasi menjadi sangat penting. Kalaupun ada satu catatan ataupun kemudian menjadi pesan begitu kira-kira ya, karena ini juga menjadi sangat kunci juga dalam membuat orkestra tadi menjadi tampil prima, yaitu kita sebut koordinasi dan komunikasi. Sangat esensial sekali lagi untuk membuat kolaborasi itu bisa bergulir dan produktif. Kolaborasi, koordinasi dengan berbagai pihak, internal Unpar, universitas, maupun di luar universitas. Komunikasi juga bukan hanya sekedar komunikasi, berbagi informasi, mendengar pendapat dan sebagainya, tapi juga mungkin catatan saya sekali lagi adalah cara berkomunikasi yang elegan, katakanlah begitu ya, yang tidak mau menang sendiri, tetapi yang mau mendengar, ya. Karena seperti tadi saya katakan, bagian dari kearifan Unpar, kebaikan itu ada di mana-mana. Setiap orang punya kebaikan-kebaikan itu. Seberapa jauh seorang rektor mau mendengar dan bisa mendengar ide-ide baik itu. Ini yang seringkali tantangannya. Memilih di antara yang baik itu mungkin jauh lebih sulit daripada memilih yang baik di antara yang buruk-buruk. Ya, tapi sekali lagi memilih di antara yang baik-baik itu seringkali lebih sulit. Karena hanya ada satu keputusan yang harus dibuat. Ya, artinya ada sekian banyak kemungkinan yang baik yang disingkirkan atau dinomorduakan. Dan ini bisa menimbulkan persoalan tertentu. Mulai dari persepsi, wah rektornya tidak kolaboratif, rektornya tidak akomodatif, wah rektornya mau begini begitu gitu kan. Padahal sekali lagi, apa yang diputuskan oleh rektor itu adalah keputusan memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Tidak harus dilihat sebagai mengesampingkan gitu kan. Apalagi kalau disebutkan, wah rektornya diskriminatif, ya, rektornya egois, ya, atau apalah yang sekali lagi menunjukkan bahwa seakan-akan rektor itu ya gampang saja memilih itu. Sebenarnya tidak gitu.
Nah, komunikasi itu yang sekali lagi menjadi sangat penting. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, pimpinan, ini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Kita tahu masing-masing punya kebaikan. Tapi kita putuskan mana yang akan kita ambil. Ya. Dan apa yang diputuskan rektor belum tentu yang diinginkan oleh rektor sendiri. Yang menurut rektor paling baik. Tetapi diambil keputusan yang menurut orang lain baik. Ya, itu yang diambil. Artinya di situ juga rektor bisa mengkomunikasikan, ini bukan keputusan saya loh. Ya, ini idenya si Anu dan itu kita putuskan bersama. Dan harap diperhatikan bahwa ini adalah keputusan bersama. Sehingga setiap orang perlu committed, ya, konsisten dengan keputusan itu. Komunikasi ini seringkali tidak mudah. Apalagi kalau saya katakan tadi ada ukurannya untuk bisa elegan, mendengar, ya. Ini kemampuan mendengar juga kan penting, Mbak, ya. Jadi tidak semua bisa melakukan itu, tetapi sangat diharapkan bahwa upaya kita untuk mencapai kemajuan-kemajuan ke depan itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi dan komunikasi. Itu saya kira kuncinya. Ya. Ini ada pertanyaan berikut yang sudah sebetulnya dijawab juga oleh Pak Mangadar, tapi ini maaf ya kalau sudah menjawab duluan. Jadi yang kami juga ingin mengetahui, tadi Bapak juga sudah menyebutkan tentang tantangan umum ke depan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Yang saya tadi mendengar Pak Mangadar juga mengucapkan tentang itu ya, bahwa rektor yang sudah terpilih sekarang itu mengetahui tantangan-tantangan ke depan. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan insight tentang tantangan apa saja, tantangan umum yang dihadapi oleh Civitas Akademika perguruan tinggi. Oke, saya kira kita mencoba terbuka untuk mengatakan tantangan real yang kita hadapi dalam perspektif yang mungkin agak kuantitatif dan terlihat, ya. Kuantitatif artinya dari sisi jumlah, misalnya mahasiswa. Ya, mau disebut akreditasi Unpar unggul, ya, atau internasional, mungkin akan ditanyakan juga, gimana jumlah mahasiswa? Mahasiswanya naik nggak? Orang akan lebih melihat itu. Atau orang akan melihat bahwa akreditasi unggul itu punya implikasi, punya dampak terhadap peningkatan jumlah mahasiswa. Yang secara realita tidak selalu begitu. Ya, tetapi orang akan melihat dan bertanya, apakah ada peningkatan jumlah mahasiswa baru? Ya. Ini untuk program sarjana yang sekali lagi disadari atau tidak disadari itu seringkali jadi ukuran. Demikian juga dengan program atau mahasiswa program pasca sarjana. Ya, berapa mahasiswa doktor di Unpar? Berapa mahasiswa magister? Ya. Jadi sangat kuantitatif. Demikian juga tadi kalau kita sebut dosen. Sekarang berapa guru besar di Unpar? Berapa yang sudah lektor kepala? Dari 400 lebih dosen tetap Unpar, berapa yang sudah jadi doktor? Ya. Ini ukuran-ukuran kuantitatif yang sekali lagi bisa menunjukkan capaian itu. Demikian juga misalnya di bidang penelitian. Ya, berapa jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen Unpar? Publikasinya berapa banyak? Ya, citasinya berapa banyak misalnya gitu kan? Hibah yang didapatkan berapa banyak? Ini ukuran-ukuran kuantitatif yang sekali lagi jelas, valid, dan kadang-kadang tidak bisa lagi diperdebatkan gitu. Tapi kalau disebutkan ukuran-ukuran kuantitatif misalnya, wah dosen-dosen Unpar makin santun ya, makin disiplin, makin happy misalnya gitu, kelihatan bahagia semua. Itu pun juga tentu penting gitu ya. Tetapi sekali lagi barangkali itu akan tergerus oleh udah naik belum gaji Unpar? Dosen Unpar ya, gimana jaminan sosial kesehatan, ya,
hal-hal yang sekali lagi real dialami, kita alami, ya, dosen dan pegawai di Unpar, dilihat dari aspek itu, kemampuan itu. Inilah capaian-capaian yang sekaligus sekali lagi hasil dari kemampuan kita menjawab tantangan-tantangan tadi, ya. Dan itu bukan hanya ranah universitas, sekali lagi ya, tetapi juga bersama dengan organ yayasan, untuk bisa menjadikan Unpar memang menjadi lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja meraih prestasi-prestasi akademik sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada, termasuk juga yang kuantitatif atau yang kelihatan tadi, Mbak. Sekarang Unpar peringkat berapa secara nasional, ya? Atau Unpar secara internasional nomor berapa? Nah, peringkat-peringkat ini sekali lagi akan lebih dilihat orang, ya, dibanding dengan sekali lagi gimana dengan tingkat kesejahteraan pegawai Unpar atau tingkat prestasi kenyamanan mahasiswa Unpar. Nah, kombinasi inilah kalau boleh dikatakan sekali lagi ya, tantangan kita ke depan itu seringkali akan diukur dari jawaban-jawaban kita, raihan-raihan kita, capaian-capaian yang boleh jadi memang bersifat kuantitatif, real, terukur. Ini yang saya kira rektor yang akan datang mampu menjawabnya. Gitu kira-kira. Ya. Terkait menjawab tantangan-tantangan yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa ditempuh? Ya, saya kira Pak Rektor yang akan datang harus mulai dengan menyusun tim kerja. Dalam hal ini, wakil-wakil rektor dan juga pimpinan unit-unit yang lain. Beliau harus bisa memastikan tim ini adalah tim yang solid, yang bisa bekerja sama, dan kerjasama yang sekali lagi bertitik awal dan bermuara kepada universitas, bukan unit masing-masing. Ya, semua unit kerja menentukan target-target kerjanya, strategi-strateginya untuk mencapai tujuan Unpar tadi, ya, capaian-capaian, target-target yang akan dicapai. Ini saya kira langkah yang paling penting, paling awal, bahwa Pak Rektor harus menyusun tim kerja yang solid. Yang lain saya kira sama seperti yang tadi di awal, tetap membangun koordinasi dan komunikasi yang pas, yang sesuai untuk itu. Baik, terakhir ini Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh, salah satunya membentuk tim kerja di dalam rektorat ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Mangadar tentang unit-unit atau lembaga-lembaga lainnya, termasuk University Press? Ya, saya kira itu menjadi satu keharusan ketika tim kerja yang akan dibentuk sekali lagi oleh Pak Rektor, ya, mengandaikan itu tim yang solid, ya, yang kolaboratif secara internal, tetapi juga harus eksternal, terbuka keluar. Artinya kolaborasi dengan pihak di luar Unpar itu amat sangat penting. Saya kira juga menyadari betul, dan juga saya harap Pak Rektor menyadari betul bahwa sumber daya yang dimiliki Unpar secara internal itu terbatas. Ada banyak resources di luar Unpar yang belum, ya, didekati, belum tergarap, dan belum dimanfaatkan. Salah satunya Unpar Press. Ya, kita tahu sekali lagi bahwa yang namanya publikasi, yang namanya penerbitan, itu menjadi wajah Unpar ke publik, ke masyarakat. Ya, lewat karya-karya penelitian yang terpublikasikan, yang terterbitkan, sehingga itu masyarakat tahu bahwa Unpar itu menghasilkan sesuatu. Tidak hanya Unpar Press dan juga Unpar Plus juga menjadi hal yang penting, ya. Tapi juga alumni, sekali lagi, alumni Unpar. Kita punya 70.000 lebih alumni,
ya yang tersebar di berbagai sektor, berbagai bidang, ya, dan berbagai karir. Ya. Ini adalah resources yang luar biasa. Tapi sekali lagi, Unpar Press itu menjadi perpanjangan tangan para dosen dalam karya penelitian, karya-karya riset mereka untuk diperkenalkan ya kepada publik. Selain juga dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Jadi Unpar Press ini sekali lagi memainkan peran yang sangat strategis, ya, yang menjembatani universitas ya dengan masyarakat luas. Di samping sekali lagi untuk internal Unpar, publikasi penerbitan karya-karya ilmiah juga untuk menunjang pengembangan keilmuan Unpar. Ini saya kira patut diperhatikan dan semoga Unpar Press ini bisa menjadi mitra ya yang sekali lagi mitra kerja yang tidak terpisahkan dari seluruh ikhtiar universitas untuk meraih harapan-harapan dan capaian-capaian yang lebih banyak lagi ke depan. Begitu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih untuk inspirasinya yang sungguh memperkaya wawasan kita ya pada hari ini. Demikian bincang-bincang singkat kita hari ini bersama Bapak Rektor Mangadar Situmorang. Semoga inspirasi yang kita dapat hari ini semakin menambah wawasan saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Mbak Navita. Makasih, Unpar Press.